Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Rizky Asari, NIM 1868138, Prodi Ekonomi Syariah 6A. Yang saya hormati Bapak Hendrianto sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada perusahaan PT Permata Sawit Mandiri. Yang pertama yaitu tentang profil perusahaan. PT Permata Sawit Mandiri adalah perusahaan kelapa sawit yang berada di Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nagantayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas permukaan 17.022 hektar are dan tahun berdiri pada tahun 2017 dengan Direktur Utama Haji Albert Ruslim. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Yang pertama yaitu visi, menjadi perusahaan berwawasan nasional yang membangun Indonesia hebat dan sukses di perkebunan kelapa sawit yang bereputasi dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian visinya yaitu, yang pertama, menyediakan produk kelapa sawit dan turunannya yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan internasional terhadap produk hulu dan hilir kelapa sawit. Yang keempat, membangun budaya disiplin dan sumber daya manusia pembelajar untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi. Selanjutnya, analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, telah mendapat sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO dari pemerintah. Yang kedua, tersedianya lahan perkebunan yang luas. Yang ketiga, kondisi tanah klimatologis mendukung untuk pengembangan tanaman perkebunan kelapa sawit. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, prasarana pendukungnya masih kurang. Yang kedua, benih atau bibit unggul masih kurang diakses oleh pekebun. Yang ketiga, keterbatasan jaringan. Opportunity atau peluang. Yang pertama, adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan. Threat atau ancaman. Yang pertama, semakin tingginya harga sarana produksi perkebunan. Yang kedua, harga komoditas perkebunan di pasaran yang masih fluktuatif. Kemudian evaluasi faktor internal. Kekuatan. 1. Pengembangan dan informasi pasar. 2. Sistem joint venture marketing. 3. Sumber daya keuangan. 4. Kualitas SDM. 5. Kualitas dan keunggulan CPO. 6. Visi dan misi perusahaan. 7. Pelayanan kepada pelanggan. 8. Jaringan pemasaran. Weakness. 1. Promosi yang dijalankan perusahaan belum optimal. 2. Pengembangan dan inovasi produk. 3. Saluran distribusi atau produk. Adapun evaluasi faktor eksternal. Opportunity atau peluang. 1. Potensi industri CPO Indonesia yang masih sangat besar. 2. Permintaan dan pasar CPO dunia yang terus meningkat. Ketiga, kebijakan pemerintah. Keempat, penduduk Indonesia yang harus bertambah. Kelima, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keenam, kepercayaan dengan pelanggan. Kemudian threat atau ancaman. 1. Fluktuasi kondisi perekonomian global. 2. Adanya global warming. 3. Ketergantungan terhadap pemasok. 4. Adanya perusahaan pesaing. Selanjutnya yaitu merumuskan strategi. Formulasi strategi merupakan pengembangan perencanaan jangka panjang untuk manajemen yang efektif melalui analisis lingkungan. Termasuk juga di dalamnya terdapat visi misi dan tujuan dari perusahaan, mengembangkan strategi dan pengarahan kebijakan. Selanjutnya yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sebuah proses yang mana strategi dan kebijakan diarahkan ke dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses ini memerlukan perubahan dalam budaya, struktur, dan sistem manajemen pada seluruh organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi strategi menurut Kaplan dan Norton menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi implementasi strategi, antara lain visi dan misi strategi tidak actionable,
strategi tidak terhubung ke alokasi sumber daya perusahaan, dan strategi tidak terhubung dengan tim, departemen, dan individu. Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi strategi yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, kesiapan sumber daya manusia, dan aplikasi sistem informasi dan teknologi. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian atau evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi. Semua strategi dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal telah berubah. Evaluasi strategik adalah proses manajemen strategi di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu proses pengendalian dan evaluasi. 1. Menetapkan asumsi lingkungan yang berdasarkan strategi dan rencana. 2. Memantau faktor lingkungan untuk mendeteksi penyimpangan yang penting. Ketiga, jika terjadi penyimpangan yang luar biasa, lakukan penilaian kembali terhadap tujuan, strategi, dan rencana. 4. Melaksanakan formulasi strategi baru dan proses pelaksanaan sebagaimana diperlukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian. 1. Pengendalian asumsi. 2. Pengendalian implementasi. 3. Pengawasan strategi. 4. Pengendalian peringatan khusus. Baiklah, demikian tentang penjelasan manajemen strategik pada PT Permata Sawit Mandiri beserta analisis SWOT-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.